Yosua kembali walafiat dalam keadaan dada yang lapang untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan meneruskan surat yang ke-15, surat Al-Hijr. Malam ini kita masuk pada ayat 61 sampai 65. 66 sampai 70. Jadi kita masuk pada ayat 66 sampai 70. Dan bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Saleh dari Singapura, untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membuka Al-Quran masing-masing dan sekaligus mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Saleh, untuk membacakan kita ayat-ayat tersebut. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن وقضينا أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. أن وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال إن واتقوا الله ولا تخزون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قالوا أولم ننهك عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله وعلى رسول الله وآله اللهم صل على محمد.
Allahumma salli ala اللهم صل على Ali محمد Muhammad وآل محمد. Salih. Kita mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, yang telah membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 66 sampai 70, dengan teriring doa semoga semua ayat yang dibacakan tadi Allah jadikan sebagai wasiat, sebagai wasilah agar Allah SWT selalu memberikan kepada beliau kesehatan lahir dan batin, dan juga kepada keluarga beliau. Begitu juga kepada jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran tadi. Semoga bacaan-bacaannya tersebut juga menjadi wasilah bagi kita semuanya, agar Allah SWT nanti pada saat kita akan meninggal dunia dimudahkan perjalanannya. Husnul Khotimah dan bersama dengan Al-Abrar. Kita teruskan surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr adalah surat nomor urut 15. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 99 ayat. Dan tadi kita sudah baca ayat 66 sampai 70. Jadi tanpa terasa tinggal 29 ayat lagi. 29 ayat atau sekitar 30 ayat, berarti tinggal 6 kali pertemuan. Kita ulangi dari ayat yang ke-65. Di ayat 65 Allah SWT berfirman kepada Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Ingat, ini kita masih berbicara tentang Nabi Lut, ya. Nabi yang merupakan sepupu atau saudara daripada Nabi Ibrahim. Yang oleh Nabi Ibrahim diperintahkan, dikirim, diutus untuk datang ke sebuah tempat di sekitar Laut Mati yang namanya Sodom dan Gomora. Karena di sana ada kejahatan yang muncul. Awalnya adalah penyimpangan seksual, tapi kemudian mengarah kepada kejahatan kemanusiaan karena sudah melakukan penahanan, penculikan kepada orang-orang yang lewat, terutama yang menginap di homestay ataukah di penginapan yang ada di sekitar Laut Mati tersebut. Maka kemudian Nabi Lut berdakwah bertahun-tahun kepada mereka, bahkan juga menikahi wanita dari kalangan mereka. Tetapi setelah Nabi Lut bertahun-tahun menasihati mereka, mereka tak kunjung untuk mendengarkan nasihat-nasihat daripada Nabi Lut. Sehingga kemudian Allah akan membinasakan mereka. Dan sebelum Allah membinasakan mereka, Allah merintahkan kepada Nabi Lut melalui malaikat, yaitu di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasri bi ahlika biqit'in minal laili. Maka berjalanlah atau bawalah keluarga kamu semuanya di penggalan terakhir daripada malam. Wattabi adbarahum, ikutilah mereka, yaitu keluarga dan pengikut kamu dari belakang. Artinya awasilah mereka, bantulah mereka, bimbinglah mereka berjalan. Wala yaltafit minkum ahadun, dan janganlah salah seorang di antara kalian yang berpikir untuk kembali ke belakang lagi dengan mengingat keluarganya misalnya. Wamdu haitsu tu'marun, teruslah berjalan dan berjalan sebagaimana Allah perintahkan kepada kalian. Jadi mereka meninggalkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, tentu ini adalah juga kebahagiaan tapi sekaligus kesedihan. Kebahagiaan karena terhindar dari azab, tapi kesedihan karena harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Pasti mereka yang ikut pada Nabi Lut ini punya keluarga-keluarga di belakang, bahkan termasuk Nabi Lut sendiri dengan istrinya tertinggal di belakang dan tidak ikut kepada Nabi Lut, sehingga kemudian tentu melahirkan kesedihan kalau melihat mereka nanti dihujani dengan batu-batu yang menyala. Kita teruskan ke ayat berikutnya. Ini adalah waktu subuh. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin.
Wa qadaina, dan kami telah menetapkan. Kata-kata qada itu telah menetapkan. Kita sudah sering mengatakan bahwa dalam bahasa Arab yang namanya hakim itu adalah qadi, karena menetapkan, menentukan hukum, menetapkan perkara salah benarnya. Kalau ada orang berseteru, bermasalah di antara dua pihak, maka kemudian hakimlah yang menentukan. Namanya qadi. Proses penentuannya namanya qada. Ya, jadi qada itu adalah menentukan, menyelesaikan, menetapkan, menyimpulkan. Yang melakukan itu adalah qadi orangnya. Jadi qadi adalah hakim yang menetapkan. Nah, tetapi Allah juga mengalamatkan kata qada pada dirinya. Kita lihat pada ayat ini, dan bukan di ayat ini saja, di beberapa ayat yang lain kita menemukan nanti kata-kata ini. Yang perlu nanti kita diskusikan atau pikirkan baik-baik adalah bahwa terkadang Allah menggunakan kata qadaina, ada kata nun di belakangnya, kami. Nah, di sini adalah kami. Tapi ada juga nanti kita lihat kata qada, tidak ada qadaina, yaitu ketika pelakunya langsung Allah, seperti wa qada rabbuka. Jadi Tuhanmu menetapkan. Kalau di sini kan ada kami. Jadi artinya Allah melalui aparat-aparatnya yang ditugaskan kepada kita manusia. Itu namanya qadaina. Tentu termasuk juga alam di dalamnya. Jadi wa qadaina ilaihi, dan kami telah tetapkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Lut, ya, ala ilaihinya kepada Nabi Lut. Zalikal amr, yaitu tentang keputusan tersebut. Kita artikan keputusan tentang perkara yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu kejahatan. Anna, bahwa sungguhnya dabira haulai maqtu'un musbihin. Jadi sudah ditetapkan perkaranya, urusannya, bahwa mereka semuanya akan dicabut. Dabira itu artinya dihabisi sampai ke akar-akarnya. Jadi mereka semuanya maqtu'un. Secara bahasa maqtu'un itu dipotong. Dari kata qata'a, makanya huruf yang terpotong-potong kita sebut dengan huruf muqatta'ah. Ini satu asal kata. Seperti alif, lam, mim, yasin, toha, shad, dan sebagainya. Kita sering angkat di sini, yaitu huruf yang terpotong-potong. Tidak bisa diartikan satu kata. Jadi kalau yasin, ya ya-nya satu, sin-nya satu, baca yasin. Jadi misalnya toha, to, dan ha. Alif, lam, mim, alif, lam, dan mim. Seperti itu, satu-satu. Namanya huruf muqatta'ah. Dari kata maktu' di sini. Kalau muqatta' yang dipotong-potong. Kalau maktu'un yang dipotong, yang terpotong. Maktu'un. Maktu'un adalah maf'ul namanya. Maktu'un yang dipotong. Jadi artinya mereka semuanya akan dipotong. Apa artinya dipotong? Generasinya habis. Ya, jadi dari mereka habis. Ya. Kecuali yang ikut pada Nabi Nuh. Sama pada zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Semua yang tidak naik di atas perahu semuanya tenggelam. Tenggelam berarti kan terputus, terpotong juga. Apa yang terpotong? Regenerasinya. Tidak ada lagi keturunan mereka. Nah, begitulah juga yang nanti dibinasakan di dalam kaumnya Nabi Lut atau kaum Sodom dan Gomora, itu kemudian maktuun juga, yaitu semuanya terpotong. Habis, tidak akan ada penerusnya lagi. Mereka selesai sampai di situ. Nah, jadi jemaah sekalian, kita yang sampai sekarang ini pasti berasal dari keturunan yang dulu selamat. Karena kalau tidak selamat, kita tidak ada sekarang ini. Jadi kita ini adalah keturunan dari orang yang selamat dari Sodom dan Gomora. Kita adalah keturunan dari orang yang selamat dari air bahnya Nabi Nuh, ya, orang tua kita dulu. Jadi bisa dikatakan semua yang ada sekarang ini aslinya adalah keturunan orang baik-baik, karena orang selamat. Ya. Pertama, manusia semuanya keturunan baik, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Lalu kemudian berketurunan terbagi dua, ada yang jahat, ada yang buruk. Kemudian pada zamannya Nabi Nuh, diriset, diformalisasi, diformat ulang. Yang jahat dihabisi, ditenggelamkan, yang tersisa yang baik. Nah, yang baik nanti berketurunan. Nah, setelah berketurunan lama, beribu tahun, lalu kemudian muncul lagi manusia banyak,
kemudian ada lagi yang jahatnya keterlaluan, maka direset lagi, diformat ulang lagi, yaitu pada zamannya Nabi Hud. Ya. Maka yang selamat adalah yang baik-baik. Setelah kemudian berkembang biak lagi, kemudian banyak lagi, membuat kota-kota lagi, peradaban-peradaban lagi, maka kemudian banyak lagi yang jahatnya keterlaluan. Maka kemudian direset lagi, diformat ulang lagi pada zamannya Nabi Soleh. Begitulah seterusnya. Selalu kita yang sampai sekarang ini pasti keturunan yang baik-baik. Karena kalau tidak mungkin berketurunan. Jadi yang tenggelam pada zamannya Nabi Nuh ya tidak punya keturunan lagi. Yang dibinasakan pada zamannya Nabi Lut ya tentu tidak punya keturunan lagi. Jadi semuanya disebut dengan maktun, terpotong. Ya, habis keturunannya sampai di situ. Kapan ini kejadiannya? Musbihin, pada waktu subuh. Ya. Jadi kejadian ini adalah pada waktu subuh. Ya. Subuh itu adalah akhir daripada malam, akhir daripada kegelapan. Dan subuh artinya apa? Artinya fajar menyingsing atau matahari akan terbit. Jadi setiap orang yang selamat daripada kejadian-kejadian besar itu adalah orang-orang yang siap menyambut datangnya matahari kehidupan baru. Setiap mereka adalah yang menyambut kelanjutan, keberlanjutan, keberketerusan daripada anak cucu Nabi Adam yang baik-baik. Sebelum mereka, maka mereka dihancurkan. Jadi selain daripada mereka dihancurkan. Maktu'un musbihin, pada waktu subuh. Ya, jadi wakadaina. Nanti kita lihat di sini kata kadaina dalam Al-Quran ada beberapa. Ya, kadaina. Kami telah memutuskan, kami telah menetapkan, kami telah mengambil keputusan. Coba kita lihat di sini. Ya, kita lihat ayat pertama, surat 17 ayat 4. 17 ayat 4 ini terkenal. Ya. Allah berfirman, wa qadaina, dan kami telah tetapkan ila Bani Israel, kepada atau tentang Bani Israel, fil kitabi, di dalam kitab suci. Sekarang di dalam Al-Quran ada, ini sekarang ada dalam Al-Quran. Yang kita baca ini Al-Quran. Tentu sebelum Al-Quran pada kitab-kitab sebelumnya. Apa ketetapan Allah kepada Bani Israel dalam kitab suci? Yaitu la tufsidunna fil ardi marratain. Bahwa kamu Bani Israel benar-benar akan melakukan kejahatan, kerusakan. La tufsidunna, benar-benar melakukan kerusakan di muka bumi, marratain, 2 kali, wala ta'lunna, dan kamu pasti akan melakukan kesombongan, quluwan kabira, dengan kesombongan yang besar. Dan itu sekarang terjadi. Jadi ayat 4 sekarang ini kita saksikan, kita lihat kejadiannya sekarang di Gaza atau di Palestina. Ini sudah terjadi. Di sana negaranya juga namanya Israel. Kenapa mereka menyebut Israel? Karena mereka mengaku sebagai anak-anak Nabi Yakub, yaitu Bani Israel, anak keturunan daripada Nabi Yakub. Nah, paling tidak itu klaim mereka, itu yang dikatakan mereka, atau itu jualan mereka. Tapi intinya adalah nama negara itu adalah Israel, dan kerjanya melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan kesombongan yang sebesar-besarnya. Kemudian surat Saba. Jadi tadi tuh ingat kata-kata qada di sini sudah terjadi sekarang. Artinya kata qada itu walaupun ketika diucapkan ayat ini belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Kenapa? Karena keputusan atau statement Tuhan itu tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh masa. Jadi karenanya pada saat Allah mengatakan ini, ya sebetulnya Suara Ustadz yang hilang ya? Iya, Bu Ayu hilang suaranya. Iya, Bu. Suaranya hilang. Betul. Saya pikir punya saya sendiri yang nggak ada suaranya. Iya, sama Bu. Iya, saya takut. Saya pikir soalnya sering wifi-nya sering ngadet sih di rumah. Iya.
kalau hujan biasanya. Iya, betul. Nih, sebentar lagi kali Ustaz. Jemaah sekalian, mohon maaf tadi ternyata disconnect ya, terlempar keluar. Mari kita masuk ke screen lagi ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah kata qadaina. Qadaina menggunakan kata kami di sini ya. Kita lagi satu qadaina lagi, surat Sabah di sini ya. Surat Sabah surat 34 ayat 14. Allah berfirman, "Falamma qadaina alaihil mauta." Jadi kematian juga itu Ini adalah di menggunakan screen-nya belum ada nih, Ustaz. kata. Sudah ada belum? Sudah. Sudah, baik. Nah, di sini kita lihat juga kata qadaina di sini juga berkaitan dengan kematian. Jadi kematian juga itu adalah ketetapan Allah. Jadi siapa yang tidak menerima kematian berarti tidak menerima ketetapan Allah. Siapa yang tidak menerima ketetapan Allah berarti tidak reda dengan Allah. Ya. Dari mana kita apa yang ditetapkan di sini? Ini al-maut, kematian. Ya. Terhadap Nabi Daud. Ingat, Nabi Daud ketika sedang mengawasi pekerja-pekerjanya membuat istana, maka kemudian Nabi Daud itu meninggal dunia dalam keadaan bertelekan di tongkatnya. Bertelekan di tongkatnya. Nah, maka dikatakan di sini falamma qadaina alaihil mauta, maka tatkala kami menetapkan alaihi atasnya Nabi Sulaiman, maaf Nabi Sulaiman ya, bukan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman al-mauta, kematian, ya. Madallahum, tidak ada petunjuk bagi mereka para jin-jin yang bekerja. Tidak ada tanda, tidak ada, artinya tidak ada isyarat kalau Nabi Daud itu mati. Ya. Jadi matinya Nabi itu tidak ada bedanya dengan hidupnya dalam keadaan fisiknya seperti itu. Nabi Sulaiman contohnya di sini. Nabi Sulaiman itu ketika berdiri di situ bertelekan pada tongkat dan meninggal, tidak ada bedanya mati dengan hidup, bayangkan itu. Ya. Jadi madallahum ala mauti, tidak ada tanda, tidak ada dalil. Dalil itu dalil. Tidak ada petunjuk ala mauti atas kematiannya, illa kecuali dabbatul ardi, kecuali hewan merayap di bumi. Dabbatul ardi kita sebut saja rayap. Itu kan memang ada rayap yang memakan kayu. Tongkatnya dari kayu, kemudian tongkatnya dimakan rayap. Ya, jadi lumayan lama juga meninggalnya kalau kita pikir-pikir ya. Karena tentu tidak langsung dimakan rayap tongkatnya. Ta'kulu, yang memakan, jadi rayap tanah ini kita sebut ini kan tanah. Kita artikan saja rayap tanah ya. Rayap tanah itu kerjanya biasa membawa tanah dan memakan dan jadi tanah. Ta'kulu memakan apanya? Min sa'atahu, tongkatnya. Jadi tongkat yang disebut min sa'ata itu tongkat yang dipakai berjalan bertelekan kalau orang sudah tua. Beda dengan tongkatnya Nabi Musa. Kalau tongkatnya Nabi Musa itu manfaatnya bukan karena dia sudah tua, tapi karena dipakai menggembala kambing. Dipakai berjalan di tempat-tempat yang berat, itu tongkat untuk naik gunung, turun gunung, itu namanya tongkat. Seperti hiking, orang yang naik gunung, walaupun mereka muda itu kan biasanya pakai tongkat, ada tongkat dipakai untuk hiking. Nah, itu min saat, apa namanya, itu namanya seperti Nabi Musa punya itu namanya asa. Kalau di sini min saat. Jadi takulu min sa'atahu. Jadi rayap tanah itu memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Falamma kharra tabayyanatil jinu. Jin ada di situ. Maka tatkala kharra, tersungkur. Jadi setelah tongkatnya dimakan rayap, ya tentu tongkatnya tidak bisa lagi menahan tubuhnya Nabi Sulaiman. Karena tongkat itu sebagai penyangga. Nah, karena tidak bisa lagi menyangga, akhirnya tubuhnya sang Nabi roboh. Ini kharra itu roboh, tersungkur. Nah, setelah tubuhnya Nabi Sulaiman roboh tersungkur, tabayyanatil jinnu, jelaslah bagi jin. Jadi baru jelas bagi jin bahwa lau seandainya atau sekiranya
kanu mereka para jin-jin itu ya'lamunal ghaiba, mereka mengetahui yang gaib, malabisu fil adabil muhin. Mereka tentu tidak tersiksa begitu lama untuk bekerja dan bekerja, sementara ternyata majikannya sudah meninggal dunia. Tapi terlepas dari itu, inti daripada ayat ini selain daripada tadi kata qada yang kita ambil, yang kedua di sini adalah bahwa jin-jin itu tidak tahu yang gaib. Siapa yang mengatakan begitu? Ya Al-Quran ini, bukan saya, bukan kita. Nih dikatakan jin ini jin, tulisannya jin. Ya, jin ini ya jin juga, bahasa kita jin, jin. Ya. Jadi jelaslah bagi jin bahwa seandainya dia tahu yang gaib, tentu tidak terus-menerus bekerja. Tentu justru dia akan menolong tuannya. Ya, tetapi dia tidak tahu. Kamu menunjukkan bahwa jin itu tidak tahu yang gaib. Al-Quran mengatakan begini. Jadi tapi kau kenapa kita masih sering orang Islam masih sering tertipu oleh orang-orang yang mengaku menggunakan jin dengan alasan jin itu bisa melampaui waktu. Nah, padahal Al-Quran mengatakan ini, seandainya jin itu mengetahui yang gaib, ini gaib nih, tulisannya gaib. Ya. Tentu mereka, para jin-jin ini tidak lama bekerja. Bayangkan itu dia menganggap majikannya terus-menerus menjaganya. Kan berarti terus-menerus bekerja, harusnya kan ada istirahatnya. Istirahatnya tentu harusnya majikannya istirahat juga. Tapi kok majikannya tidak istirahat-istirahat? Majikannya tetap di situ, akhirnya kerja terus juga. Padahal ternyata majikannya tidak istirahat bukan karena tidak mau istirahat, tetapi karena sudah meninggal dunia. Seperti itulah. Ya. Nah, jadi inilah. Tapi ingat penekanannya kita sekarang adalah pada qadaina. Kematian Nabi Sulaiman. Yang kedua di sini, yang pertama tadi di sini adalah kejahatan Bani Israel. Jadi kejahatan Bani Israel dan kematian Nabi Sulaiman menggunakan kata qadaina. Nah, coba kita lihat ketika tidak menggunakan kami di sini. Tidak menggunakan qadaina tapi qada. Coba kita lihat di dalam surat Al-Isra juga ayatnya 20 ini 22. Ya. Mana bukan 22, ini adalah ini 23 ini. Ini qada di sini nih, wawnya tambahan ini. Waw ini kan natab ya. Qada Rabu ini adalah Rabuka ini adalah pelakunya. Jadi pelakunya langsung Tuhan. Tidak ada kata kami. Wa qada rabbuka. Jadi ini jelas satu pelakunya, Rabbuka. Kalau qadaina pelakunya banyak. Ya, qadaina. Sekarang qada rabbuka. Nah, sekarang kita tidak ingin perkarakan ayat ini, tapi intinya adalah kalau menggunakan kata qada menunjukkan sesuatu yang sangat penting daripada qadaina. Bahwa qadaina tadi penting juga, yaitu Bani Israel membuat kejahatan di muka bumi. Tapi ada yang lebih tinggi lagi yang merupakan sumber daripada kejahatan itu, yaitu ini dia. Tuhanmu telah memutuskan menetapkan Allah ta'budu illa iya. Jangan pernah menyembah apapun selain daripada dia Allah. Ini dia. Begitu kita menyembah apapun selain daripada Allah, ini berlaku bukan hanya bagi Bani Israel, bagi kita juga. Ya, ini kita. Siapa saja di antara kita yang di dalam hatinya ada yang disembah selain daripada Allah, menyembah uang kah, menyembah harta, menyembah pangkat, menyembah pasangan hidup, menyembah anak keturunannya, siapa saja yang disembah selain daripada Allah bisa menjadi sumber kejahatan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Tuhanmu telah menetapkan agar kalian semuanya jangan pernah menyembah selain daripada Allah. Iyahu, dia Allah. Baru kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Nah, sekarang kita ingin tetapkan bahwa penggunaan kata qada dan bukan qadaina pada dua hal yang sangat penting, yaitu rabbuka dan orang tua. Ini Rabbuka dan orang tua jemaah sekalian. Nah, dengan demikian bahwa Bani Israel melakukan kejahatan, juga tadi kita lihat jin-jin ternyata tidak tahu bahwa majikannya sudah mati, tetapi ada lebih tinggi dari perhatian itu semuanya adalah bahwa jangan pernah menyembah selain daripada Allah dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ya. Jadi kenapa kita mengecam Bani Israel melakukan kejahatan? Karena menyembah selain daripada Allah sehingga melakukan kejahatan. Tidak mungkin Bani Israel melakukan kejahatan kalau tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Maka oleh sebab itulah di sini sebutkan Rabbuka dan wabil walidaini, kepada orang tua. Jadi orang tua di sini diwawatafkan kepada Rabb. Ya, jadi artinya bahwa
orang tua berada di bawah Rabb dalam kaitan dengan qada. Karena Rabbuka di sini bil walidaini. Jadi kata menetapkan di sini berlaku pada Rabbuka, berlaku pada bil walidaini. Jadi wawnya di sini waw terhadap qada, ini adalah Rabbuka dan bil walidaini. Jadi Tuhanmu telah menetapkan untuk tidak menyembah. Tuhanmu telah menetapkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi dua. Tuhanmu telah menetapkan untuk tidak menyembah selain Allah. Tuhanmu telah menetapkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi Rabb di sini adalah menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah selainnya. Yang kedua baru orang tua. Ya, jadi seperti ini. Inilah yang kita saksikan pada penggunaan kata qada dan menunjukkan bahwa tingginya posisi ibadah dan orang tua. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau ingin hidupnya penuh berkah, kalau ingin hidupnya terasa lapang, maka asah dan asalah jiwanya untuk benar-benar hanya menyembah selain daripada Allah. Apa artinya? Kita mengosongkan jiwa kita dari berbagai macam kepentingan, interest selain daripada Allah. Karena menyembah itu tidak bisa diartikan hanya salat saja, puasa saja. Puasa itu, salat itu hanya di antara tindakan-tindakan ubudiyah namanya, ibadah. Tetapi yang namanya ibadah itu luas sekali. Seluruh aspek kehidupan kita harus bernilai ibadah. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi beribadah itu adalah harusnya seluruh aspek kehidupan kita. Beribadah itu harusnya 27/7, 24/7 ya. 24/7 kamu gitu. Jadi 24 jam sehari, 7 minggu, 7 hari sepekan kamu gitu. Jadi itu ibadah kita seperti terus-menerus seperti itu, tidak ada istirahatnya. Apa saja kita melihat harus dalam keadaan beribadah dan sebagainya. Nah, itu baru kemudian orang tua di sini. Ya, jadi ibadah dan orang tua. Dua hal. Jadi kalau ingin berkah hidupnya, ulangi lagi, selalulah beribadah kepada Allah. Hatinya selalu harus terpaut dengan Allah. Yang kedua, selalulah baik kepada orang tuanya. Jangan pernah berkata, nanti di bawah sini kan ada tuh berkata ini. Ya, mana nih? Fala taqul lahuma uffin. Ya. Jangan pernah berkata kepada orang tuanya. Kelanjutannya ke bawah nanti nih ya. Jadi jangan pernah menyakiti hati orang tuanya. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Kita selalu harus mendoakannya. Bacakan, kirimkan Fatihah kepadanya. Kita doakan Allahumma ghafir lahum atau Allahumma ghafir lahuma ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu. Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi madkhalahuma warfa darajatahuma wa dakhilhumal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman. Nah, itu kita doakan selalu orang tua kita. Jadi jangan pernah lupakan sebagaimana kedua orang tua kita tak pernah melupakan kita. Kalau kita dulu di rumah punya keterbatasan makanan, lebih keduanya memilih lapar daripada kita. Keduanya selalu mendahulukan kita daripada dirinya sendiri. Ya. Oleh sebab itulah janganlah pernah melupakan orang tuanya. Kita teruskan pada ayat berikutnya. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Lalu kemudian penduduk kota datang bergembira begitu mendengar kalau Nabi Lut punya tamu laki-laki yang ganteng-ganteng. Jadi kan malaikat-malaikat ini pasti indah, ya. Cakep kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan pasti cantik. Nah, malaikat-malaikat ini kan ada beberapa orang, tidak disebutkan berapa tapi jamak ya, di dalam ke rumahnya Nabi Lut. Malaikat yang sama juga datang kepada Nabi Ibrahim sebelum sampai ke tempatnya Nabi Lut ya. Nah, begitu mendengarkan bahwa ada tamu di rumahnya Nabi Lut, pertanyaannya dari mana mereka tahu kalau ada tamu di rumahnya Nabi Lut? Kita sudah terangkan sebelumnya bahwa yang memberikan isyarat itu adalah istri Nabi Lut sendiri. Makanya kan disebut mengkhianati suaminya, karena suaminya bermaksud melindungi orang lemah, orang yang tidak berdaya, yaitu tamu. Ingat, tamu dalam bahasa Arab itu daif. Daif itu artinya sebetulnya
tak berdaya, lemah. Nah, jadi dilindungi oleh Nabi Lut, tetapi istrinya justru mengkhianati suaminya. Kalau ada tamu di rumahnya, dia masak, lalu kemudian dia menggunakan kayu yang asapnya banyak, sehingga kemudian dia sudah sampaikan kepada kaumnya bahwa kalau kamu lihat dari dapur saya mengepul asap yang tebal, itu menunjukkan ada tamu di rumah saya. Nah, sehingga ketika menerima isyarat ini, maka kemudian mereka semua pada datang. Bayangkan ini, satu kota ini, kalau kita lihat Ahlul Madinah. Wajah Ahlul Madinah. Kata Ahlul Madinah itu penduduk kota. Penduduk kota itu pada datang. Ya, yastabshirun, sambil bergembira. Bergembira apa? Wah, ini ada mangsa. Ya, jadi gembiranya itu seperti harimau yang melihat kancil. Ya. Harimau lapar melihat melihat kijang. Nah, seperti itu. Yastabshirun, bergembira ria. Kita akan pesta lagi nih, kira-kira gitulah. Kita akan berpesta lagi. Ada tamunya Nabi Lut. Ya. Maka mereka siap-siap datang ke sana untuk memaksa tamu Nabi Lut keluar. Seperti itu. Jadi ini kan mengerikan. Bayangkan saja pada saat itu, Pak Ustaz, mengerikan sekali kan. Ya, kalau mereka saja melakukan itu, ya itu dosa mereka. Tapi masalahnya ini, kalau ada orang yang mampir atau lewat di tempat itu, mereka juga memaksanya. Karena Sodom dan Gomora ini kan daerah transit, daerah persinggahan. Jadi kalau orang ke timur dan ke barat itu pasti melewati tempat itu. Jadi sana ada Turki, Suriah, itu pasti lewat situ kalau ke sana. Di belakang sana ada seperti misalnya Yordania, Saudi, Yaman, dan sebagainya. Itu lewat situ semuanya. Ada Mesir, lewat situ. Nah, jadi dengan demikian tempat ini tempat persinggahan, tempat transit. Ya. Jadi makanya sudah berkategori Madinah. Madinah itu artinya sudah berperadaban. Ya, Madinah itu dari kata mudun, ya, peradaban. Kota itu kan berperadaban. Ada peraturannya, ada pokoknya lebih tinggi tingkat hukum di kota daripada di desa biasanya, karena jumlah penduduknya ya banyak. Jadi wajah ahli Madinah, maka penduduk kota pun pada datang. Yastabshirun, sambil bergembira. Bayangkan kalau satu kota datang, lalu datang ke rumahnya Nabi Lot untuk mengambil tamu, katakanlah 5 orang begitu. Kan tidak bisa berdaya harusnya. Tapi inilah yang terjadi pada saat itu. Ya. Nah, kita lihat surat At-Taubah. Ya. Sini kita lihat dulu penggunaan kata ahli Madinah. Jadi ahli Madinah itu memang tidak semua baik. Walaupun namanya Madinah itu peradaban. Tapi tidak semuanya baik. Walaupun nanti ada yang baik juga, tapi dari pinggirnya biasanya. Jadi mohon maaf, yang tinggal di tengah kota bukan berarti semuanya buruk, tetapi memang kota itu cenderung cenderung memang membuat banyak orang cepat berubah, mengalami semacam dekonstruksi berpikir. Ya, setelah di kota, karena di kota kan perlombaan material lebih tinggi, perlombaan mode lebih tinggi, kan begitu. Pengkincongan juga lebih tinggi kalau di kota daripada di desa, kan begitu. Ya, jadi akhirnya kemudian terjadilah perlombaan yang sangat ketat. Perlombaan ini kan melahirkan semacam materialisme, kapitalisme di kota-kota itu. Ya. Dan kapitalisme lahirnya di kota-kota. Nah, kita lihat di sini nih, surat At-Taubah ayat 101. Allah berfirman, "Wa min man haulakum," dan di antara orang-orang di sekitar kalian di sini orang beriman, minal Arab, dari kalangan Arab pinggiran, Arab dusun, munafikun, ada munafik. Tapi apakah hanya Arab dusun saja, Arab pedalaman saja? Jawabannya tidak. Wa min ahli Madinah, juga dari penduduk kota. Nah, ini. Jadi pada zaman Nabi itu sudah ada penduduk kota Madinah juga yang munafik. Ya. Dan kita lihat bahwa Islam setelah Nabi pergi kan terjadi perang saudara. Tentu kerjanya kaum munafik ini sebetulnya. Ya. Jadi munafik ini itu kan tidak kelihatan, tetapi planning-planningnya jalan, rencana-rencananya jalan. Ya. Strateginya dipasang, taktiknya disusupkan. Jadi wa min man haulakum minal arabi munafiqun wa min ahli Madinah, begitu juga penduduk kota. Nah, mereka ini ahli Madinah maradu alan nifaq, keterlaluan dalam kemunafikannya. Dan kita lihat tadi bahwa istri Nabi Lut yang juga dari kota itu
ikut-ikutan menjadi munafik bersama dengan kaumnya di kota Sodom dan Gomora. Ya. Sama-sama melakukan kejahatan, yaitu menyerang tamu-tamu yang lewat. La ta'lamuhum, kamu tidak tahu mereka. Jadi ini begitu halusnya permainannya, kata Al-Quran, kamu tidak tahu mereka. Wa nahnu na'lamuhum, kami yang mengetahuinya. Apa artinya kami di sini? Allah dan kitab suci Al-Quran dan orang suci. Nah makanya kalau kita yang mengetahui orang munafik, bacalah Al-Quran. Makanya biasanya yang paling tidak suka Al-Quran itu orang munafik. Karena apa? Karena membuka masker mereka, membuka topeng mereka. Al-Quran itu adalah membuat kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, as it is, begitu. Kama huwa, sebagaimana dia adanya. Kita menyaksikan sebagaimana dia adanya, tidak dipoles-poles, tidak dibedak-bedakin, tidak di make upin, tidak dimaskerin. Pokoknya sebagaimana adanya. Nah, kalau kita ingin melihat kehidupan ini sebagaimana adanya, baca Al-Quran. Karena banyak orang tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Ya. Misalnya ada orang mengatakan bahwa saya akan dihormati orang kalau saya kinclong, saya shining, saya glowing. Nah itu kan jelas tertipu namanya. Orang dimuliakan itu bukan karena glowing, ya, bukan karena kinclong, bukan karena shining. Ya. Orang dimuliakan kenapa? Karena kebaikannya, akhlaknya. Nanti kita akan di bawah terakhir nanti kita kutipkan hadis berkenaan dengan ini. Ya. Jadi maradu ala nifaq. Tetapi begitu rapinya, la ta'lamun, kamu tidak kenal mereka. Ya. Makanya juga sekarang kalau kita baca ayat ini, berhati-hatilah dalam demokrasi. Karena dalam demokrasi itu sering sekali iblis berwajah malaikat muncul di depan kita. Ya. Sementara malaikat biasanya difitnah sebagai iblis, seperti itulah. Jadi sering terjadi begitu. Sehingga kita memilih yang kita anggap baik ternyata buruk dan seterusnya. Nahnu na'lamuhum, tapi kami mengetahui mereka. Siapa kami di sini? Masuk Al-Quran di sini. Tapi kata Allah, sanu'adzibuhum, kami akan mengadab mereka marratain 2 kali, summa kemudian yuraduna ila adzabin azim. Kami akan kembali mereka akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Ini adalah surat At-Taubah, surat Yasin. Surat Yasin. Nah, ini juga ada kata Madinah juga di sini. Tapi bukan ahli Madinah, tapi Aqsa, ujung Madinah. Pinggir kota. Jadi orang pinggir kota. Jadi seakan-akan mengatakan kepada kita bahwa kalau ingin berpikir lebih tenang, lebih jernih, sering-seringlah ke pinggir kota. Sering-seringlah ke tempat yang lebih tenang. Kan begitu. Kalau di tengah-tengah kota itu kan terlalu mumet, terlalu crowded. Ya. Dan mau tidak mau itu berpengaruh pada pikiran kita. Pada akhirnya berpengaruh pada sikap kita. Maka dikatakan wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Maka datanglah, ja'a datang sama-sama ja'a ini, ja'a juga tadi di sini. Ja'a juga di sini. Sini ahlul Madinah. Kalau yang tadi kita baca di Yasin, aqsal Madinah ini. Ya. Sini adalah aqsa al-Madinah. Aqsa itu kota yang paling pinggir, yang paling jauh dari pusat. Ya. Jadi dari pinggir kotanya atau di luarnya. Makanya Bapak yang saya berbahagia, Bapak yang tinggal di pusat kota, nggak usah jual rumahnya. Tetap tinggal di situ, kalau apalagi mau kegiatannya sih. Tapi usahakan sekali-sekali meninggalkan kotanya. Pergi ke gunung, pergi ke tempat-tempat yang hening. Coba di sana menenangkan diri dan lebih banyak melihat ke dalam. Nah, seperti itu maksudnya di sini. Ya. Jadi banyaklah melihat ke dalam. Kalau kita terus-menerus di kota, setiap hari 24/7, ya, maka kita kemudian dibentuk pikirannya dengan cara berpikir seperti itu, akhirnya nanti mempengaruhi tindakan kita. Ya. Maka dikatakan wajah amin aqsal madinati, tapi orang ini baik. Rajulun, seseorang, yas'a, bergerak, bergegas, terburu-buru. Seraya berkata qala, meminta kaumnya, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kan berarti dia menjadi penolongnya Rasul. Ingat, penolongnya Rasul. Nah, kalau kita umat Islam percaya namanya Imam Mahdi, dan ini menjadi penolongnya, min ansarihi, kan begitu. Jadi kalau aku sebagai penolongnya, a'wani wa ansarihi, maka kemudian kita harus sekali-sekali melihat ke dalam. Ya.
lebih ke tempat yang lebih tenang, lebih sejuk, supaya kita melihat dalam diri kita. Kita wajib mencari uang, tetapi kalau terus-menerus pikirnya ke situ juga merusak diri kita. Islam itu adalah masing-masing ada proporsinya. Semuanya harus proper. Ya, contohnya salat. Salat juga kalau terus-menerus salah juga. Salat dari pagi sampai siang, siang sampai malam, malam sampai subuh. Salah juga. Walaupun salat tiang agama, salat adalah ibadah yang paling tinggi, tapi Tuhan tidak menginginkan kita salat terus-menerus. Ya. Ada proporsinya. Jadi semuanya harus proper. Ya. Jadi kita tidak boleh terus-menerus seperti itu. Begitu juga mencari nafkah wajib. Tetapi juga salah kalau terus-menerus seperti itu. Masing-masing ada waktunya, ada tempatnya. Ya. Jadi wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, bergegas terburu-buru, seraya berkata menasihati, meminta kepada kaumnya, ya qaumi wa qaumku ittabi'ul mursalin. Ikutilah rasul-rasul itu. Nah, intinya adalah kita mendapatkan bahwa yang disebut di sini justru aqsal Madinah. Sedangkan yang disebut tadi di sini adalah ahlul Madinah. Siapa ahlul Madinah? Orang-orang yang telah mengalami kerusakan moral, yaitu penduduk kota Sodom dan Gomora. Ya, jadi di sana sudah mengalami dekadensi moral, moralnya sudah dekaden, sudah rusak, sudah runtuh, sudah tidak mengenal lagi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa budaya kota itu punya risiko tinggi dalam dekadensi daripada pinggir kota. Ya. Jadi wajah ahlul madinati yastabshirun, seraya bergembira dan berkata qala, Lut berkata. Ya. Jadi karena mereka sudah datang, singkat cerita, mereka sudah datang ke rumahnya Nabi Lut. Nabi Lut kemudian tentu sebagai Nabi khawatirkan tentang tamunya. Tamunya gimana? Maka berkatalah Nabi Lut qala, inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Sesungguhnya mereka itu tamu saya, tamuku. Kira-kira karena dia tamuku, janganlah mempermalukan saya di depan tamuku. Fala tafdahun, jangan permalukan aku di depan tamuku. Hormatilah dia. Sebagaimana aku sebagai tuan rumah menghormati dia. Dan dia juga dari sisi kota, tamu kota kita, tamu kota Sodom dan Gomora. Mereka datang ke sini, mereka lewat sini karena dia percaya bahwa ini adalah tempat yang baik untuk tinggal. Janganlah merusak nama kota, kira-kira begitu. Jangan permalukan kota ini. Jangan permalukan permalukan aku di depan tamuku. Kalau berkatalah Nabi Lut, inna haula'i daifi. Mereka itu tamu aku, tamuku. Jangan ganggu mereka. Fala tafdahun, jangan mempermalukan aku berkenaan dengan tamuku tersebut. Jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hadis-hadis Nabi berkenaan dengan tamu itu dari ayat ini sebetulnya. Baru diucapkan Nabi secara verbal, disebut dengan sabda. Yaitu Nabi mengatakan, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa gerangan di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tamunya. Ini tamunya, walaupun kita tidak kenal ini. Nabi Lut tidak kenal mereka. Ingat di atas tadi, tidak kenal. Ya. Pembahasan sebelumnya tidak kenal. Tapi karena dia datang ke rumahnya, itu sebagai tamu, maka harus dimuliakan. Harus dilindungi. Nabi Lut sebagai pemilik rumah harus melindungi tamunya. Maka berkatalah kepada kaumnya yang datang dengan mata yang mungkin merah, kamu gitu, dengan dengan energi yang powerful, ya seakan-akan seperti harimau yang akan menerkam kijang. Maka kemudian berkatalah Nabi Lut kepada mereka, inna haula'i daifi fala tafdahun. Wahai kaumku, mereka ini adalah tamuku. Janganlah mempermalukan aku. Ayat ini juga mengajarkan kita kalau ada tamu kita harus kita muliakan. Harus kita lindungi. Karena tamu itu aslinya sebetulnya adalah orang yang lemah, tidak berdaya. Maka ketika datang ke rumah kita, kita harus muliakan. Kita lihat lagi ayat-ayat berikut ini. Surat Hud ayat 78. Jadi ini mirip ceritanya tadi sama, yaitu
Waja'ahu kaumnya Nabi Lut datang kepadanya Nabi Lut. Ya, datang ke rumahnya Nabi Lut. Yuhara'una ilaihi, dengan bergegas masuk menjumpai Nabi Lut. Ya. Wa min qabl, ingat sebelum cerita ini, sebelumnya sudah terkenal, sudah ada track recordnya. Kanu ya'maluna as-sayyi'at. Mereka itu terkenal sebagai orang melakukan perbuatan keji, sayyi'at, yaitu perbuatan Sodom dan Gomora itu. Qala, maka berkatalah Nabi Lut begitu melihat kaumnya pada datang, ya qaumi, wahai kaumku, haulai banati, mereka ini adalah ada anak-anakku. Jadi kan tadi dikatakan haulai itu adalah daifi, itu adalah tamuku, jangan. Nah, jadi daripada tamuku itu kan tamuku laki-laki, kan laki-laki juga. Itu anak perempuanku banyak tuh. Ya. Bisa dalam pengertian anak perempuannya Nabi Lut, anak aslinya, bisa juga adalah pengikut-pengikutnya yang perempuan. Karena Nabi Lut punya jemaah juga. Ingat, Nabi Lut pasti punya jemaah. Tidak mungkin ada Nabi yang tidak menjadikan rumahnya sebagai tempat majelis taklim. Kalau Nabi kan menjadikan rumah majelis taklim. Ingat pembahasan kita sebelumnya tentang Nabi Musa. Allah merintahkan kepada Nabi Musa untuk menjadikan rumahnya sebagai kiblat, sebagai tempat belajar. Banyak murid-muridnya Nabi Lut atau jemaahnya Nabi Lut. Ya, maka dia katakan mereka itu adalah putri-putriku ataukah anak-anakku. Ya, ataukah jemaahku lah kalau bahasa jemaah. Tapi karena Nabi Lut tentu sudah berusia, jemaahnya masih banyak muda, tentunya sebutnya dengan anak-anakku. Ya. Jadi anak-anak di sini belum tentu anak biologis, lebih kepada jarak umur. Seperti kalau kita berceramah di depan anak SD, kita katakan anak-anakku sekalian, kan gitu. Kalau adik-adik, sementara kita sudah berusia 40-50 tahun, kayaknya sudah tidak cocok, ya harus anak-anakku. Nah, begitulah juga dengan Nabi Lut, kalau mengatakan anak-anakku, ingat belum tentu dia anak biologis. Bisa saja seperti guru SD kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ya ini ada pekerjaan rumah, PR dikerjakan di rumah. Ya. Kalau anak-anakku sekalian tidak mengerjakannya, nanti ibu atau Pak Guru akan mensetrap ataukah menghukum dengan menulis 100 kali kata-kata, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Nah, itu. Jadi, ya qaumi haula ibanati, itu adalah anak-anak putri-putriku. Hunna, mereka itu atharu, suci. Ya, jadi, sangat mungkin ini adalah pengikut-pengikutnya Nabi Lut. Karena menggunakan kata atharu, kan begitu, disuci. Ya. Maksudnya itu memelihara diri, bukan wanita murahan. Haula ibanati hunna atharu. Ya, mereka itu adalah orang yang melihara kesuciannya. Lakum, untuk kalian. Maksudnya, nikahilah untuk kalian nikahi. Ya. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi dinasihati, bertakwalah kepada Allah. Jadi ingat ya sekalian berbahagia, Nabi bukan hanya menyuruh bertakwa kepada Allah, tapi memberikan solusi faktual. Bahkan takwanya di belakang ini. Ini pelajaran Al-Quran. Kita suruh orang sabar, tapi tidak dikasih solusi. Ya. Harus dikasih solusi. Contohnya saya orang datang kepada Nabi, dia miskin papa. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Tidak hanya disuruh berdoa, tapi dikasih tali dan kapak. Kapak itu Pak yang dipakai biasa potong-potong kayu. Jadi orang itu oleh Nabi dikasih tali dan kapak. Nabi mengatakan, kamu berdoa, sabar, tetapi kamu juga pergi ke hutan, ke padang pasir, mencari kayu-kayu yang sudah kering, ranting-ranting yang sudah kering, kumpulkan ini. Dipotong-potong, baru kemudian nanti diikat. Ya. Setelah nanti diikat, nanti bawa ke kota, dijual. Nah, itu kan bisa dapat duit dari situ. Jangan cuma di tempat tidur atau di rumah saja. Kerjanya baca doa terus-menerus, tidak ada kegiatannya. Ya tidak boleh. Ya, ini coba lihat ini. Nabi Lut ini Al-Quran. Dikasih buktinya, ini ada anak-anakku. Jadi, bukan hanya sekedar mengatakan bertakwalah kepada Allah, tapi itu ada putri-putriku. Nikahilah dia, kita artikan saya, nikahilah mereka itu. Mereka itu cocok untuk kalian, lakum, kalian nikahi. Ya. Baru setelah itu, fattaqullah. Jadi ingat gimana sekalian. Jadi solusi dulu, baru takwa kepada Allah. Jangan dibalik. Ya. Cuma disuruh diajari orang berdoa terus. Tidak ada solusinya. Harus ada solusi, harus ada jalan keluar. Kalau sudah dikasih jalan keluar, baru yang bersangkutan tidak memenuhi, melakukannya, itu urusannya dia.
Bapak Ibu masih ingat Sa'labah. Sa'labah juga adalah yang sangat miskin, datang kepada Nabi juga. Apa tindakan Nabi kepada Sa'labah? Dikasih kambing betina, kamu gitu. Bukan kambing jantan, kambing betina. Kalau kambing jantan, yang nggak berkembang, nanti hanya dipotong atau dijual satu kali habis. Nah, kan kalau kambing betina kan bisa berkembang. Ini kayak investasi, suruh investasi dia. Kasih investasi. Nah, kasih kambing betina. Kambing betinanya kemudian dipelihara. Terus kemudian bunting, mengandung, hamil, melahirkan. Anaknya langsung 2, 3 itu kan kami biasa 3 sampai 4. Nah, pelihara lagi. Nanti melahirkan lagi yang katakanlah ada 4 anaknya atau 3 anaknya, 2 perempuan, 2 betina, 1 jantan. Jantannya nanti untuk dijual, betinanya dipelihara, berkembang. Kan begitu sebetulnya solusinya. Ya. Jadi tidak cukup dengan hanya bertakwa saja. Ini lihat ayat ini Pak Ustaz. Ulangi lagi, ini ayat Allah SWT. Begitu Al-Quran itu realistis. Ya. Jadi memberikan itu anak-anak itu putri kan solusinya kan jelas. Mereka adalah mencari laki-laki pada dia laki-laki. Ya. Solusinya kan perempuan. Tapi kalau dia katakan perempuannya mana? Nah langsung Nabi Lut mengatakan, itu anak-anakku, itu jemaahku kira-kira gitulah. Itu banati. Ya. Atharu lebih pantas kalian nikahi. Ya. Kamu akan suci akhlaknya kalau menikahi mereka. Nah, baru setelah itu fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wala tukhzuni, janganlah kalian mencemarkan namaku atau janganlah kalian mempermalukan aku, sama saja. Fi daifi, di depan tamuku. Wala tukhzuni fi daifi, janganlah engkau mempermalukan aku di depan tamu-tamuku. Alaisa minkum rajulun rasyid, bukankah kalian ini juga adalah orang-orang yang rasyid, yang rasional, berakal. Kalian ini kan laki-laki dewasa, rasyid itu dewasa. Berpikir rasional, berpikir dewasalah. Ya. Sampai kapan kalian bisa hidup seperti ini kalau cuma mencari sesama jenisnya? Maka harus cari lawan jenisnya. Banati atharulakum, lebih cocok bagi kalian, lebih suci bagi kalian. Ya, seperti itu. Nah, jadi cuma sekian serbakan itu Islam itu luar biasa. Ya, benar-benar solusi. Bukan hanya ngajari orang berdoa, berzikir terus-menerus. Ya, bahwa kalau kita setiap Kamis malam harus baca doa kumail misalnya, bagusnya baca doa kumail, Selasa malam baca tawasul, iya, atau bahkan setiap pagi kita baca doa, setiap selesai sholat kita baca doa, bahkan sholat itu kunut. Tetapi kita harus ada solusi, harus ada tindakan nyata, harus ada perbuatan empirik. Ya. Sekarang kita lihat surat Al-Qamar di sini nih. Ya. Walaqad rawaduhu an daifihi. Tapi apa yang dilakukan mereka? Ini surat 54, surat Al-Qamar ayat 37. Apa yang dilakukan oleh oleh kaumnya tadi Nabi Lut? Yang dilakukan bukannya mendengarkan nasihat Nabi Lut menikahi wanita-wanita itu, tetapi yang terjadi adalah walaqad rawaduhu an daifihi. Mereka justru membujuk Nabi Lut untuk menyerahkan tamunya. Ya. Yang terjadi adalah justru rawaduhu. Mereka membujuk Nabi Lut. Ya. Andaipi untuk menyerahkan tamunya. Kita artikan menyerahkan tamunya. Atau tentang di sini tentang tamunya. Jadi merayu Nabi Lut untuk menyerahkan tamunya. Ya. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Fatamasna alai ayunahum. Mata batin mereka sudah buta. Fatamasna. Karena tidak mau lagi mendengarkan kata-kata Nabi Lut, baru fatamasna. Jadi kan nasihat dulu. Setelah nasihat baru muncul kata kami butakan. Ya. Fatamasna ayunuhum, mata hati, kita artikan ini mata hati mereka. Mata hati mereka itu buta, ya. Tidak lagi melihat. Fazuqu adabi, tapi apa kata Allah, maka rasakan azabku wa nuzur, dan pelajaranku. Jadi setelah itu kemudian datanglah azab. Fazuqu adabi wa nuzur. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Nabi menasihati kaumnya, tetapi pada saat yang sama memberikan solusi praktis, ya. Wattaqullah, sama tadi di sana tadi ada wattaqullah. Jadi kita lihat
Taqullahnya di belakang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wala tuzun. Jadi mirip tadi di sini nih ya, mirip tadi yang di sini nih. Mirip tadi yang di sini ini. Ini fattaqullah wala tuzuni. Ini tadi adalah surat Hud ya, ini surat Hud. Jadi mirip dengan surat Hud ayat 8 dengan ini. Cuma surat Hud 78 tadi sudah merangkum semua panjang. Kalau di sini satu-satu ya, satu-satu kalimat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wala tuhzun, dan janganlah menghinakan, mempermalukan aku. Jadi wattaqullah wala tuhzuni. Jadi artinya apa jemaah sekalian, yang namanya nabi-nabi dan rasul-rasul itu selalu menghindari untuk dihinakan atau menjadi hina. Ya. Makanya kan kalau orang Islam itu kan lebih baik mati mulia daripada hidup hina, kan begitu. Seperti mana wattaqullah wala tuhzuni. Makanya juga doa kita itu jangan sampai nanti juga dihinakan di akhirat. Ya. Jangan sampai kita dihinakan di akhirat. Ya, jadi ada doa-doa seperti itu, nanti kita lihat. Ya. Surat Al-Qamar, ya, surat Al-Hasyr ya sekarang. Ya. Jadi kita lihat ini takwa kepada Allah penting sekali. Kaitannya tadi dengan ini. Bertakwalah kepada Allah, kaitannya dengan apa sebetulnya takwa kepada Allah itu? Bukan hanya tentang dunia di sini, tetapi juga di akhirat. Karena di sini dikatakan, ini surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 18, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan, ya, memperhatikan, mencermati, merenungkan maqaddamat ligat, apa yang akan ditemukan, didapatkan hari esoknya. Qaddamat itu bisa diartikan yang dia harus lakukan untuk hari esoknya. Jadi setiap orang harus memperhatikan apa yang sebaiknya dilakukan untuk hari esok. Kalau kita memperhatikan hari esok, tentu dengan mengorbankan hari ini, kan jemaah sekalian. Ya. Ya, contohnya saya tadi investasi, kan harus berarti menunda konsumsi kita hari ini. Karena investasi itu adalah menunda konsumsi hari ini untuk konsumsi lebih banyak di masa depan, atau untuk hasil lebih banyak di masa depan. Untuk kehidupan lebih baik di masa depan. Itu namanya investasi. Jadi investasi itu adalah menunda konsumsi masa sekarang, ataukah menunda kesenangan di masa sekarang demi kebahagiaan atau kesenangan di masa depan. Jadi wal tanzur nafsun, setiap jiwa harusnya memperhatikan, menghayati, merenungkan maka teman-teman apa yang sebaiknya dilakukan untuk kejayaan masa depannya, esoknya, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk masa depan dunia kita dan akhirat kita. Jadi bukan hanya akhirat tapi dunia juga. Jadi setiap kita harus berpikir tentang masa depan kita di dunia juga. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, ini 2 kali. Ittaqullah di sini, kemudian ittaqullah di sini. Begitu pentingnya apa? Begitu pentingnya merenungkan, merencanakan apa yang seharusnya kita perbuat demi kejayaan masa depan kita, dunia ataupun di akhirat. Innallaha, sungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Imran. Nah, ini tadi la tuzun, ini tadi ada sini nih ya. La tuzun, la tuzina ya. Rabbana, Tuhan kami, wa atina, berikanlah kepada kami, ma wa'atana, apa yang telah kamu janjikan kepada kami melalui rasulmu. Jadi kita sebut ala rasulika, melalui rasulmu, melalui rasul-rasulmu. Wala tukhsina, dan janganlah engkau Tuhan menghinakan ya. Janganlah engkau menghinakan atau mempermalukan kami yaumal qiyamah. Jadi salah satu doa kita itu adalah wala tukhzina yaumal qiyamah. Nah, supaya kita tidak dihinakan di hari akhirat, di dunia kita jangan sampai terhinakan. Maka tadi apa kata Nabi Lut tadi? Itu adalah tamuku, wala tuhzuni, jangan mempermalukan aku di depan tamuku. Wala tuhzina yaumal qiyamah, innaka la tukhliful mi'ad. Karena sungguhnya engkaulah Tuhan atau zat yang tidak pernah menyalahi, mengingkari mi'ad, janjimu. Jadi innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya engkaulah Tuhan yang tidak pernah menyalahi, mengingkari janjimu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ini saya kira Al-Quran indah sekali kalau kita paham. Ya. Ayat terakhir, ayat 70. Lalu mereka berkata, awalam nanhaka anil alamin.
Nah, jadi tadi Nabi Lut menasihati tamunya. Satu, menawarkan solusi, itu ada putri-putriku. Kemudian kedua, baru suruh bertakwa. Baru kemudian, apa jawaban kaumnya? Awalam nanhaka anil alamin. Wahai Lut. Nah, sekarang kaumnya sudah mulai kelihatan tensinya naik. Maksudnya sudah mulai arah kepada Nabi Lut. Ya, sudah apa namanya, jiwa kriminalnya sudah mulai muncul. Ya, sudah mulai nampak. Dengan berkata, awalam nanhaka. Wahai Lut, bukankah kami telah melarang kau? Nah, ini kata-kata nanha itu melarang. Kaknya kepada Nabi Lut. Wahai Nabi Lut, bukankah kami telah melarang kau anil alamin untuk melindungi orang-orang itu? Nah, seperti itulah. Jadi kata-kata anil alamin melindungi. Kata-kata alam di sini bukan manusia sebetulnya, ini alam. Jadi artinya, wahai Nabi Lut, kami telah melarang kamu untuk melindungi alam. Nah, apa maksudnya kok alam di sini? Sebetulnya kan melindungi tamu, manusia kan? Karena sebut alam. Nah, berarti yang menyebabkan rusaknya alam itu adalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Jadi ketika Nabi Lut melindungi orang-orang dari kejahatan mereka, hakikatnya melindungi alam. Sebaliknya mereka ketika melakukan kejahatan kepada orang-orang, hakikatnya juga melakukan kejahatan kepada alam. Jadi ingat, manusia dalam pandangan Islam tak pernah terpisahkan daripada alam. Manusia dalam pandangan Islam adalah integrated, menyatu, tersatukan, terintegrasi dengan alam. Jadi hubungan alam dalam manusia bukan hubungan subjek dan objek. Ya. Seperti mana dalam sains barat tempo hari. Ya. Jadi alam bukan untuk dieksploitasi oleh manusia, tapi alam adalah untuk dijadikan pasangan hidup bersama oleh manusia. Ya. Jadi sebagaimana kita dengan pasangan hidup kita, begitulah kita juga dengan alam. Jadi kita misalnya berpasangan hidup, punya suami atau istri, kita satu rumah, harus saling melindungi, karena kita di sana saling hidup. Ya. Ada nanti keturunan. Nah, jemaah sekalian, dalam hidup ini begitu juga. Kita ini manusia, ibaratnya alam itu pasangan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa alam. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa alam. Kalau kita mau jujur, alam bisa hidup tanpa kita. Tapi kita tidak bisa tanpa alam. Ya. Cuma alam tidak lahir kalau bukan karena kita manusia. Karena Allah menciptakan alam demi manusia. Demi manusia suci itu Nabi Muhammad. Sehingga ada hadis mengatakan, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena di kau Muhammad, saya tidak ciptakan alam semesta. Jadi, kenapa ini perlu kita ungkapkan? Karena rusaknya sekarang alam semesta lingkungan, dan menyebabkan iklim berubah cepat, itu adalah karena relasi manusia dengan alam tidak bersifat subjek atau subjek, tapi subjek-objek. Relasinya bukan relasi persahabatan, bukan relasi mutualisme, simbiosis, tetapi relasi eksploitatif. Ya. Nah, ini yang menyebabkan alam menjadi rusak sekarang. Mungkin Bapak Ibu membaca, Tuan dan Puan membaca berita terakhir ini. Ya, di beberapa negara itu mengalami cuaca panas ekstrim. Bayangkan di Iran itu sampai 52. Saya baca berita tadi pagi, di Iran sampai 52 derajat di beberapa negara, di beberapa wilayah di Iran. 52 derajat Celcius, bayangkan. Mungkin Bapak sekalian tak terbayangkan 52 derajat Celcius, tapi itu terjadi. Di Jepang, ya, ini pertama kali saya baca tadi beritanya, pertama kali dalam sejarah Jepang sampai 44 atau 40 berapa derajat Celcius itu. Jepang, bayangkan. Ya. Apa sebabnya? Semua orang sepakat. Karena climate change. Perubahan iklim. Kenapa perubahan iklim? Karena kerusakan lingkungan hidup. Siapa yang merusak lingkungan hidup? Manusia juga. Kenapa manusia merusak lingkungan hidup? Karena manusia menganggap dia sebagai pusat, sebagai subjek, alam sebagai objek. Sehingga apa ideologinya? Ideologinya adalah antropomorfisme. Antropomorfisme. Ya. Ya. Jadi seakan-akan manusia itu pusatnya alam semesta. Alam semesta sebagai orbit saja. Maka manusia boleh melakukan apa saja terhadap alam. Sehingga manusia bisa merusak alam, menebang hutan dan sebagainya. Membuang plastik di mana-mana, buang sampah sembarangan.
Nah, akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah kerusakan lingkungan. Ya. Nah, agama kita melalui ayat ini luar biasa. Ulangi lagi, luar biasa. Ini jelas ini Pak sekalian. Menggunakan kata alam di sini. Padahal kan sebetulnya ini adalah manusia ini. Harusnya kan manusia seperti terjemahan ini. Tapi alam, benar-benar alam ini terjemahannya juga di sini alam ini, alam semesta. Cuma di bawah sini diterjemahkan manusia. Karena memang artinya manusia, yaitu tadi tamunya Nabi Lut. Ya. Kan tadi tamunya Nabi Lut. Ya. Jadi, qalu awalam nanhaka anil alamin. Bukankah kami telah melarang engkau, wahai Nabi Lut, untuk melindungi manusia yang datang atau lewat di kota kami ini. Nah, ternyata menggunakan kata alamin. Dan pada saat kita membaca Al-Quran, kita pertama kali baca Al-Fatihah. Sebagaimana kalau kita salat, yang pertama kita baca adalah Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu manusia belakangan. Yang pertama dibaca duluan adalah Tuhan dan alam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, Rabbil Alamin. Baru nanti di ayat beberapa ayat berikutnya baru tuh mengatakan Iyyaka. Nah, itu baru muncul tuh Iyyaka na'budu. Baru manusia masuk di situ. Kepadamu Tuhan kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini menggunakan kata-kata awalam nanhaka anil alamin. Al-Quran luar biasa. Jauh sebelum alam semesta sekarang bumi sekarang mengalami kerusakan, Al-Quran sudah berbicara seperti itu. Itulah surat Al-Araf 22. Padallahuma bigururin. Lalu kemudian iblis berdalil kepada Adam dan Hawa dengan dalil yang salah, tipu daya. Argumennya falasi, salah. Falamma dzaka syajarata, maka tatkala Adam dan Hawa merasakan pohon yang terlarang itu, badat lahuma sau'atuhuma, maka nampaklah bagi keduanya sau'atuhuma. Kata-kata sini aurat sebetulnya adalah keburukan keduanya. Dari kata sayiat, keburukan. Wa tafika yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Begitu menyadari kesalahannya, baru keduanya berusaha untuk menutupi kesalahannya itu dari mana? Min waraqil jannah, daun surga. Apa itu daun surga? Lembaran-lembaran yang padanya dituliskan Al-Quran ataukah kitab suci yang disebut dengan mushaf atau suhuf. Wa nadahuma, lalu kemudian Tuhannya berseru kepada keduanya, Rabbuhuma, jadi Rabbuhuma ini Tuhannya berseru kepada keduanya, wa nadahuma Rabbuhuma alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua antilkuma syajar, dari pohon yang buruk. Nah, jadi harusnya yang dilarang itu perbuatan buruk. Kalau tadi kaumnya Nabi Lut yang dilarang justru perbuatan baik. Nah, terbalik kan? Nah, jadi yang benar adalah nahi mungkar. Ya, ingat, nahi mungkar. Bukan nahi ma'ruf. Mereka justru nahi ma'ruf. Ya. Justru harusnya dilakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, bukan amar mungkar, nahi ma'ruf. Nah, jadi inilah kita lihat sini. Contohnya Allah, anhajuan sini melarang. Apa melarangnya? Dari sau'atuhuma, perbuatan buruk. Nah, itu baru cocok. Nah, jadi melarang itu boleh, tetapi dari keburukan. Kemudian ini adalah tentang Nabi Soleh. Bahwa nabi-nabi seperti itu, ya, pada akhirnya dimusuhi oleh kaumnya. Seperti mana tadi Nabi Lut dimusuhi oleh kaumnya. Nah, kita lihat sini. Kalau tadi kaumnya Nabi Lut mengatakan, bukankah kami telah melarang kamu untuk melindungi mereka? Apa kata kaumnya Nabi Soleh kepada Soleh? Nabi Soleh? Kalau mereka berkata, ya Soleh, wahai Soleh. Saya Nabi Soleh alaihissalam. Adakum tafina, sungguhnya engkau berada di tengah-tengah kami marjuan. Marjuan itu sangat kami berharap. Kami harapkan nanti kamu akan menjadi pemimpin kami, karena kami melihat kamu orang yang baik. Maka kami harapkan engkau menjadi pemimpin kami. Jadi, kadakum tafina marjuan qabla hada, sebelum kamu menyampaikan dakwah ataukah ajakan-ajakan seperti ini, kami sebelumnya mengharap kamu untuk menjadi pemimpin kami. Ya, marjuan qabla hada atannahana, apakah engkau melarang kami
anak Buddha Maya, Buddha Abaun untuk menyembah apa yang disembah oleh orang tua kami. Nah, ini lagi salah. Jadi mereka tidak mau dilarang dari hal yang salah. Harusnya kan dilarangnya dari hal yang buruk. Nah ini, apakah kamu akan melarang kami menyembah apa yang disembah orang tua kami? Ya. Wah, inna dan sesungguhnya kami la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Kami benar-benar ragu terhadap apa yang kamu ajakkan kami untuk menyembahnya. Nah, jadi lagi-lagi ini mengajarkan kepada kita, begitu cara berpikir salah, maka tindakan menjadi terbalik. Yang dilarang harusnya yang buruk, justru yang mereka larang adalah yang baik. Nah, makanya memunculkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau ada kurang dan khilafnya dari kekurangan pribadi al-fakir. Karena semua yang benar itu pasti dari Allah, dan kalau dari Allah pasti bermanfaat baik kehidupan kita dunia dan akhirat. Sebelum kita diskusi, mari kita baca 2 hadis berikut ini. Ya, jadi kita kasih judul memuliakan tamu tadi. Karena tadi kita lihat bagaimana Nabi Lut meminta kepada kaumnya agar membantunya memuliakan tamunya. Jangan justru mempermalukannya di depan tamunya. Ini adalah hadis an Abi Shuraih Al-Kabi. Dari Abu Shuraih Al-Kabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa kata Abu Shuraih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka liyukrim, hendaklah, wajib dia memuliakan apa? Daifahu. Jadi itu kewajiban, bukan hak. Kewajiban kita memuliakan tamu. Bagaimana cara memuliakannya? Jaizatuhu yaumun wa lailatun. Dengan melayaninya siang dan malam. Kata-kata melayani itu menjamu, ya, menjamunya tiang, siang dan malam. Wadiyafatu salasatun. Tetapi harus diketahui bahwa kewajiban kita kepada tamu itu atau bertamu itu hanya 3 hari sebelum tamu. Wadiyafatu salasatu. Bertamu itu cuma 3 hari. Salah satu ayamin, hanya 3 hari saja. Fama ba'da zalika, kalau sudah lewat 3 hari, apakah kita boleh terus menjamu? Boleh. Tetapi itu bukan kewajiban lagi. Ya, ba'da zalika fahuwa sadaqatun. Itu dihitung sebagai sedekah. Nah, kalau sedekah itu kan artinya sukarela. Kalau tadi kewajiban, ya kalau kita tidak lakukan, ya kita berdosa. Wala yahillu lahu an yasuya indahu hatta yukhrijahu. Begitu juga orang yang bertamu, tidak boleh, tidak dibenarkan baginya untuk tinggal berlama-lama di rumah, di sisinya, hatta yukhrijahu, sampai memberatkan sahibul baitnya. Kan indah sekali Al-Quran ini, Pak sekalian. Luar biasa. Ini kan namanya kesetimbangan hak dan kewajiban. Ya. Jangan karena kita tamu, kita mengeksploitasi ketamuan kita. Ya, tidak boleh. Saya kan tamu, saya harus, tidak boleh. Ingat, tamu hanya maksimal 3 hari. Ya. Dan kita juga sebagai tamu tidak boleh memberatkan sahibul bait yang telah berbaik hati menerima kita. Ya. Hadis Bukhari nomor 5670. Hadis berikutnya. Nah, kemuliaan adalah takwa tadi. Ingat, kemuliaan melalui takwa. Coba kita lihat. Ini adalah dari An Qatada Anil Hasan, dari Al Hasan, An Samurah Ibni Jundab. Ya, Qala berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Samurah bin Jundab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, Al-hasabu al-malu. Al-hasabu itu artinya kehormatan. Ini diterjemahkan kehormatan. Sebetulnya al-hasabu itu secara bahasa hisab. Ya, hasab itu perhitungan. Tapi sebentar kita kembali ke sini. Kita teruskan dulu. Wal karamu at-taqwa. Nah, karam itu kemuliaan, ikram. Ya. Wal karamu taqwa. Jadi kalau
kehormatan ya didapatkan dengan harta yang banyak. Orang hormati orang. Ini Al-Quran sudah, Nabi sudah mengatakan, orang dihormati orang itu yang banyak hartanya. Tapi kalau kemuliaan, dimuliakan, ya harus dengan takwa. Jadi ada yang dihormati, ada yang dimuliakan, dua hal yang berbeda. Kalau berkaitan orang banyak hartanya, dimuliakan, dihormati. Tapi kalau dimuliakan, beda kan? Ya, kalau dimuliakan, nah itu biasanya takwa. Nah, kita lihat di sini, kata hasabu itu secara bahasa artinya hitungan, hisab. Ya. Makanya harta, kenapa? Karena dia kan kuantitatif. Ya. Jadi kita katakan bahwa kalau mendapatkan penghormatan itu pasti kuantitatif. Tapi kalau takwa itu kualitatif. Ya. Jadi orang yang tidak kualitatif, kalau banyak hartanya dihormati orang. Karena semua orang berharap dari dia. Ya, berharap sesuatu. Ya, dapat, bahasa kasarnya, remah-remah. Ya. Jadi banyak kan orang yang berkumpul di tempat-tempat orang yang berada. Untuk apa? Berharap remah-remah. Tapi kalau di tempat orang yang tidak berada, miskin tidak mau biasanya. Nah, ini juga masalah biasanya dalam keumatan. Karena banyak, kasihan kalau umatnya miskin tidak didatengin, tidak dikerubutin. Tapi kalau dia berada, dikerubutin. Nah, sebetulnya jemaah sekalian berbahagia, ini Nabi sudah katakan, al-hasabul malu wal karamut taqwa. Dan kemuliaan itu dengan kata takwa ini adalah ilmu. Kalau di sini tadi, ya harta. Kenapa ilmu di sini? Ketika Allah berbicara tentang Iqra, menggunakan kata al-akram. Iqra wa rabbukal akram. Belajar kan? Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi, ketakwaan dimulai dengan takwa didapatkan dengan kemuliaan ataukah kemuliaan didapatkan dengan takwa, dan takwa didapatkan dengan ilmu. Sedangkan kalau harta bisa didapatkan dengan berbagai cara, misalnya warisan bisa. Apalagi kalau kita keturunan raja, misalnya kita keturunan Raja Inggris, itu pasti kaya itu. Tidak perlu kerja keras. Begitu menjadi anak raja, ya tentu mewarisi seluruh milik raja sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi harta seperti itu. Kita mewarisi harta orang tua kita, ya kan bukan kerja keras. Orang tua kita yang kerja keras dapat banyak, begitu meninggal ya kita dapat. Nah, itu kan harta. Tapi kalau takwa nggak bisa diwariskan ini. Ini harus diperjuangkan. Kalau ini bisa diwariskan. Ya, jadi harta itu bisa didapatkan dengan waris. Bisa juga orang tiba-tiba dapat harta melalui undian. Dia berhadiah. Tiba-tiba dapat undian 100 miliar. Jadilah dia kaya. Al-hasabul malu wal karamut taqwa. Hadis Ibnu Majah nomor 4209. Jadi kemuliaan bukan dengan melakukan seperti kaumnya Nabi Lut tadi. Ya, kaumnya Nabi Lut itu kalau dia dapat uangnya walaupun dengan cara yang salah seperti itu, tindakan yang salah, ya bisa saja di antara mereka dihormati, tetapi kalau kemuliaan tidak mungkin. Semoga bermanfaat. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa alihi wa sahbihi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kembali kepada cetusan idea ayat 60-70 Ustaz. Sesi wawasan dalam beretika sistem bersosial tadi. Maka rumusannya bolehkah kita katakan tanpa takwa kita terhina, dan tanpa takwa segala batasan bersosial sebagai kemanusiaan kita roboh. Maka kita akan menyerang pihak-pihak yang cuba menegakkan sistem etika bertakwa tadi yang mempertahankan kemanusiaan sebaliknya. Barakallahu fiikum Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kalau kita urut tadi cerita Nabi Lut, ya tidak mungkin mendapatkan kemuliaan tanpa ketakwaan, dan tidak mungkin mendapatkan ketakwaan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang tadi, seperti yang dilakukan kaumnya Nabi Lut. Pertama, orientasi seksual mereka jelas sudah salah. Tetapi ada lebih besar lagi kesalahannya dari itu, yaitu memaksa orang lain, melakukan pemaksaan. Bahkan ini sudah sampai pada tingkat kriminal. Ya. Kalau misalnya mereka di antara mereka, itu tentu bukan kriminal. Ya, karena mereka suka sama suka. Itu hanya penyimpangan. Tetapi kalau sudah memaksa orang, apalagi tamu, apalagi di rumahnya orang lain pula, itu kejahatan berkali berlipat-lipat.
Pertama, memaksa orang itu sudah jelas kriminal. Yang kedua, memaksanya dari rumah orang lain, ya, bukan di rumahnya sendiri. Memaksa di rumah sendiri saja tidak boleh, tapi memaksa rumah orang lain. Yang ketiga, yang orang lain itu bukan sembarang orang, tapi orang yang seharusnya mereka muliakan, orang tuakan. Ya. Jadi ada 3 lapis kejahatan yang paling mereka lakukan di sini selain daripada penyimpangan atau disorientasi seksual tadi. Nah, oleh sebab itulah Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah. Jadi masyarakat ini bisa menjadi mulia kembali di seluruh dunia kalau dasar-dasar pijakannya adalah takwa, dan takwa itu adalah spiritualitas yang berbasis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan ilahiyah, teologi, ma'rifatullah. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita harus belajar belajar apapun juga, tapi harus dikerucutkan, dikonvergenkan menuju kepada pengetahuan ilahi. Ya. Kita belajar kimia, biologi, fisika, matematik, sosiologi, ekonomi, tapi harusnya dikerucutkan, harus dikonvergenkan menuju kepada satu, yaitu ma'rifatullah. Kita belajar kimia, chemistry, kita belajar biologi, kita belajar fisika, fisik, kita belajar ekonomi, kita belajar sosiologi, tapi kalau tidak dikonvergenkan, tidak mengkerucut, tidak menuju kepada satu Allah, tidak menuju kepada ma'rifatullah, semuanya menjadi tidak bernilai di sisi Allah SWT. Tapi kalau kita kerucutkan menuju kepada satu Allah, maka seluruh disiplin ilmu kita itu adalah ayat-ayat Allah. Kita belajar antropologi, kita belajar budaya, kita belajar seni, kita belajar apa saja, selama itu mengkerucut, terintegrasi menuju kepada yang satu, yaitu ma'rifatullah, maka semuanya menjadi ibadah. Dan dalam hal inilah, dalam konteks inilah, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku, sehingga seluruh aspek kehidupan kita kalau mengkerucut kepada yang satu, maka menjadi ibadah. Berdagang di pasar, bertani di sawah, menjala ikan di laut, mencari nafkah di kantor, menjadi penerbang, menjadi nakoda kapal laut. Apapun yang kita lakukan yang halal akan menjadi ibadah kepada Allah apabila semua perbuatan itu kita anggap sebagai ma'rifat, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haulai banati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Tadi pemaparan antum tentang ayat ini adalah bahwa Nabi atau orang yang berserta bersama Nabi tidak semena-mena memberi nasihat, Ustaz. Dia memberi solusi dulu, baru memberi nasihat. Berkenaan dengan ayat ini, sekarang yang lagi viral juga, Ustaz, tentang khutbahnya Imam Masjid Haram ini, Ustaz. Di tengah kelaparan Gaza, dia berkhutbah dengan khutbahnya yang kita tahu, sungguhnya kelaparan adalah membersihkan jiwa, gitu. Apakah hal seperti ini bisa dianggap sebuah kebenaran, Ustaz? Mohon pencernaannya, Ustaz, karena kalau memang ini kebenaran kita bisa bertawali, dan kalau memang ini sebuah kesalahan kita bisa berbaroah. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih, pertanyaan menarik ya. Kelaparan kita lihat dulu sebagai kelaparan. Kelaparan sebagai kelaparan tentu memang ujian. Karena Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisya'im minal khawfi wal ju'in minal amwali wal anfusi wat thamarat. Wa basyiri sabirin. Jadi Allah sendiri mendeklarasikan, kami akan menguji kalian, wala nabluwannakum bisya'im minal khawfi. Jadi kelaparan sebagai kelaparan ya seperti itu. Kelaparan sebagai kelaparan bisa disebabkan karena
gagal panen. Cuaca yang buruk, gagal panen, sehingga kemudian makanan tidak mencukupi. Lahirlah malapetaka ekologis namanya. Malapetaka lingkungan hidup yang menyebabkan lingkungan hidup atau alam tidak cukup mendukung kehidupan manusia. Itu namanya lahirlah ujian. Atau bisa juga misalnya karena yang bersangkutan tersesat, sehingga kemudian kehabisan bahan makanan, di sana dia kelaparan, itu ujian bagi dia. Tetapi kalau di situ kelaparan sebagai akibat dari kejahatan, ini bukan kelaparan. Ulangi lagi mas sekalian, kalau kelaparan sebagai akibat dari kejahatan, subjeknya bukan kelaparan, tapi kejahatan. Ya. Saya ulangi lagi. Kalau ada orang lapar karena disiksa, karena dipenjara, karena diperlakukan tidak adil, subjek pembicaraan bukan kelaparan, tidak berlaku wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali. Iya. Kenapa? Ya diperlakukan tidak adil. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang Gaza? Ya melawan, kamu gitu. Kenapa? Diperlakukan tidak adil. Sampai kapan dia melawan? Ya sampai dia dua saja kemungkinan, menang atau mati syahid. Ya. Menang artinya itu hidup mulia, mati syahid artinya mati mulia. Ya. Jadi lebih baik mati mulia daripada diperhinakan seperti itu. Nah, jadi kita ulangi, kalau kelaparan itu adalah konsekuensi logis akibat daripada perbuatan jahat, nah itu tidak berlaku wala nabluwannakum, karena artinya harus ada kejahatan di sana. Dan kita yang cukup mendoakan orang seperti itu adalah justru tidak empati namanya, tidak ada kemanusiaannya. Karena harusnya membantu dia untuk menghentikan kejahatan itu. Saya kira pasti semua ulama termasuk Imam Masjidil Haram hafal persis hadisnya, terkenal. Hadis ini saya kira Mu'tabar mengatakan bahwa bantulah temanmu, sahabatmu, kawanmu yang menindas dan yang ditindas. Oh gitu. Sahabat-sahabat bertanya, Rasulullah, kalau membantu yang ditindas, kami mengerti, tapi bagaimana membantu yang menindas? Ya. Kata Nabi, kalau kamu membantu yang menindas, caranya menghentikan penindasannya. Nah, seperti itu. Jadi minimal ada upaya untuk menghentikan kejahatan penindasan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika serta sekutu-sekutu yang termasuk sekutu Arabnya. Kalau tidak ada usaha itu, ya tidak ada gunanya kata-kata ini. Justru sama saja mengatakan sabarlah, terimalah kejahatan itu. Nah, ini jelas kita dalam Islam disebut umat yang baik apabila, bahkan disebut beriman apabila amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Coba kita lihat ayat ini. Ya, kita lihat ayat di sini. Kita lihat surat Ali Imran. Ayatnya 110. Ini terkenal ayat ini. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin." Kalian umat Islam ini adalah khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, adalah umat yang terbaik. Untuk siapa? Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Maksudnya itu dikeluarkan untuk menyelamatkan manusia. Makanya apa yang harus dilakukan supaya menjadi umat terbaik? Satu, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik. Apa yang dilakukan di sini? Mengajak semua orang membantu Gaza, itu berbuat baik. Orang Islam membantu Gaza. Ya, termasuk Saudi harus membantu orang di Gaza. Politik, diplomatik, dan kalau perlu juga militer. Ya, itu ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, tanhuna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, yaitu menahan tangannya Israel. Ini Israel di sini ini mungkar. Jadi di sini membantu Gaza, kemudian yang kedua menahan tangannya Israel di sini. Nih. Baru dikatakan umat terbaik. Berimannya belakangan ini. Coba kita lihat ini. Bapak sekalian, jadi Bapak Ibu-ibu, supaya jangan mengatakan itu pendapat saya, ini bukan pendapat saya, ini Al-Quran. Coba lihat, tu'minuna billah terakhir. Dari 3 tugas khaira ummah ini, beriman terakhir. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian semua adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf, tanhuna 'anil munkar, baru tu'minuna billah. Kata tu'minu sama di atas ini, kata kerja semua ini fi'il. Jadi seakan-akan dikatakan kalian beriman, ada nilainya kalau kalian melakukan ini yang pertama. Makanya jangan heran kalau ada orang yang tidak beriman tetapi melakukan ini. Ada beberapa warga masyarakat, warga negara seperti di Australia di mana yang mendemo Israel mati-matian, termasuk Yunani misalnya, padahal dia tidak beriman.
Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan ini dulu baru beriman. Justru kalau tidak melakukan ini tidak bisa disebut beriman. Ingat ini. Urutannya adalah satu, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga baru tu'minuna billahi. Nah, jadi saya kira seperti itu. Jadi dengan demikian ya disebut ujian apabila itu bukan dari kejahatan. Kalau kejahatan atau penindasan ya harus dihentikan penindasannya, karena itu yang disebut dengan objek daripada kejahatan itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak. Ada lagi Ustaz di chat room dari chat. Ya, Bapak sekalian, mari kita ke chat room dulu ya. Dari Ica ya. Bagaimana dengan tamu-tamu Allah yang sedang berhaji? Menurut hadis, kan tamu harus dijamu, dimuliakan. Bagaimana perlakuan tuan rumah kepada jamaah haji? Ini juga saya kira hampir no comment saya ini, karena harusnya memang yang namanya haji itu bahkan bukan hanya sekedar tamunya orang Mekah, bukan hanya tamunya Saudi, tapi duyufur rahman ya. Yang namanya jemaah haji itu biasa ditulis itu di spanduk-spanduk di Mekah sana, disebut dengan duyufur rahman. Duyufur rahman itu duyufullah. Duyuf itu bentuk jamak dari daif, tamu-tamu Allah. Coba kita lihat misalnya rakyat Irak. Rakyat Irak ini. Sekarang ini musim Arba'in. Ya. Yang belum dengar, di Irak itu di tradisi para pecinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada namanya Arba'in. Pada hari ke-40 dibunuhnya Sayyidina Hussein di Karbala, mereka melakukan perjalanan long march ya, dari Najaf ke Karbala. Nah, itu peristiwanya disebut dengan peristiwa Arba'in karena 40 hari setelah kejadian Asyura, jadi 40 hari. Nah, di sana itu karena orang-orang Irak meyakini bahwa yang datang ini adalah tamunya Al-Husain, maka mereka tidak disuruh belanja, mereka diberikan gratis ya. Semuanya diberikan secara percuma, yaitu makanan, minuman, bahkan rumah-rumah mereka tawarkan untuk ditempati. Kan luar biasa aja Mas kalian. Ingat, rumah-rumah orang di sepanjang perjalanan itu ditawarkan, bahkan ditarik-tarik kita masuk ke rumahnya untuk tinggal. Di rumah itu sudah siapkan tempat, disiapkan mesin cuci, mereka cucikan. Pagi-pagi kita bangun sudah disiapkan makanan, minuman, luar biasa. Ya. Dan itu tidak ada yang dibayar 1 sen pun juga, semuanya free, semuanya gratis, semuanya percuma. Ya, dari Najaf sampai ke Karbala. Nah, itu adalah apa? Tamunya Al-Husain. Bagaimana dengan tamunya Allah? Disebut dengan duyufullah. Bahkan kalau di Irak sebetulnya bukan hanya antara Najaf dan Karbala. Bahkan di semua wilayah Irak yang ada orang berjalan, itu pasti di pinggir-pinggir jalan ada tenda-tenda memberikan makanan gratis. Ya, kalau kita masuk dari perbatasan manapun, selama itu ringan menuju kepada Karbala, itu nanti ada ketemu tenda-tenda di jalan, menyiapkan makanan-makanan gratis. Ya, ada makanan, ada minuman, disiapkan toilet dan sebagainya. Kenapa kira-kira bisa melakukan seperti ini? Sederhana. Karena mereka menganggap bahwa ini adalah tamu-tamunya Sayyidina Hussein. Tamu Al-Husain, duyuful Husain. Ya. Nah, bagaimana dengan jemaah haji? Dengan duyufur rahman. Harusnya lebih seperti itu lagi. Dan pertanyaan, kenapa tidak begitu? Ya sederhana. Karena pelaksanaan haji kita telah mengalami komersialisasi. Telah dijadikan sebagai objek wisata profitable. Ya, jadi mengejar capital, mengejar keuntungan. Semuanya ada hitungan-hitungannya. Jadi haji sekarang adalah transaksional. Ya. Haji sekarang adalah tawar-menawar antara orang yang datang dengan orang yang menjadi tuan rumah di sana. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Orang berwisata, orang pergi ke haji, tidak ada bedanya dengan berwisata ke tempat lain. Bedanya di sana ada tawaf. Tapi sama-sama juga. Ya, tidak ada sentuhan kemanusiaan antara kita dengan orang Mekah. Coba pernah nggak Bapak sekalian ada sentuhan pribadi, sentuhan emosional antara kita sebagai jemaah haji atau jemaah umrah dengan orang asli Mekah di sana atau orang Madinah? Jawabannya hampir tidak ada. Kalau kita pergi Arba'in itu ada karena kita dipanggil nginap di rumahnya. Akhirnya kita kenal dengan dia, memperlakukan kita dengan baik, luar biasa. Nah, ini kenapa? Karena menganggap sebagai
tamu orang yang dimuliakannya, yaitu Al-Husain. Bagaimana pula dengan tamu Allah? Harusnya pemerintah Arab Saudi dan masyarakat Mekah Madinah harusnya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada mereka. Terima kasih banyak. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Ustadz. Terima kasih Bu Ayu. Mas Ayu, Ya, syukran. sama-sama. Terima kasih Ustadz. Ustaz, Bu Ayu, Bapak. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Ayu, Sama-sama. Pak Ustadz.